Shalom Alihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yi Yesus Jidu Deming Yi Ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Almasih. Bapak Ibu sekalian, bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Ciamik. Kali ini kita akan membalas WA dari orang Manado ya, namanya Tonapa. Tonapa itu marga kan ya, berarti bisa perempuan bisa laki-laki ya. Kalau lihat profilnya ibu Tonapa gitu. Katanya itu dari Manado ya. Ya nggak tahu itu profil dirinya sendiri atau profil anaknya ya. Khas lah, khas Manado. Manado kan cantik-cantik ya, cantik khas Manado. Orang Jawa juga ada cantik-cantik khas Jawa. Orang Chinese juga ada yang cantik. Cantik khas Chinese, cantik khas Batak, cantik khas Cina, cantik khas Manado, cantik khas Jawa. Kalau bagi saya, semua itu urusan cantik itu, kalau bagi saya yang cantik itu yang mau sama saya. Pak Pendeta, orang Manado tuh cantik-cantik. Yang cantik itu yang mau sama saya. Siapa? Istri saya. Istriku tuh yang cantik kan yang mau sama saya. Di luar nggak ada yang cantik kan nggak mau. Nggak mau saya. Ibu Tonapa ya, saya sebut begitu ya. Itu nanya begini, Pak Pendeta, apakah itu kunci kerajaan maut? Waduh, saya ditanya kunci kerajaan maut. Nggak ada yang tahu ya toh. Kalau kunci kerajaan surga ada, kunci kerajaan maut juga ada di Alkitab, dua-duanya ada. Oke, tentu saja kunci kerajaan surga bertentangan dengan kunci kerajaan maut, itu sudah pasti ya toh. Pastilah kerajaan surga bertentangan dengan kerajaan maut. Kerajaan surga rajanya Yesus, kerajaan maut rajanya iblis, penyembah Bapa, masuk di dalam lautan api. Nanti kalau sebelum dihakimi masuk di dalam kerajaan maut ya, kerajaannya iblis alaihi laknat ya. Makanya Yesus mengatakan iblis jadi bapamu gitu ya, yang masih ngotot nyembah Bapa mati dalam dosamu. Kita bicara kunci kerajaan surga dulu ya. Kunci kerajaan surga itu apa? Baru nanti kita bicara kunci kerajaan maut ya. Kunci kerajaan surga, Matius 16 ayat 19, kepadamu ya akan ku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini juga sama dengan Matius 18 ayat 18. Aku beri kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Maksudnya apa Pak ya? Ada link ayatnya. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Kata Yesus begini, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kunci kerajaan surga adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini di dalam Kisah 1 ayat 8 kuasa Allah. Karena kita itu mendapatkan kuasa Allah, yaitu mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus ini bicara tentang kuasa Allah ya. Termasuk di dalam Lukas 11 ayat 20 juga ya. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka Roh Kudus sudah datang ya. Jadi kunci kerajaan surga adalah Roh Kudus, yaitu kuasa Allah. Itu kunci kerajaan surga. Tentu kalau sudah ketemu begini lumayan mudah untuk menjawab kunci kerajaan maut. Ya saudara ya. Kunci kerajaan surga Roh Kudus, kunci kerajaan maut ya pasti lawannya Roh Kudus, pasti itu roh iblis. Kan ini kunci kerajaan surga kuasa dari Allah gitu. Sekarang mari kita lihat kunci kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18 ya. Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup.
sampai selama-lamanya, dan aku memegang, perhatikan, aku memegang segala kunci maut, berarti kuncinya banyak. Segala kunci maut. Dan kerajaan maut kuncinya cuma satu. Perhatikan baik-baik, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut, artinya kunci mautnya banyak. Kemudian dan kerajaan maut itu satu kunci. Lukas 16 ayat 23 yang dimaksud dengan maut, kunci maut adalah alam maut. Di dalam Lukas 16 ayat 23, di situ menderita sengsara, kemudian haus, kemudian kesakitan oleh api, artinya oleh efek api. Dia belum dibakar api, belum, tapi kesakitan oleh api. Itu ada api di situ. Aku kesakitan oleh api itu, gitu. Itu maksudnya orang kaya itu. Bukannya dia dibakar di dalam lautan api, bukan, ya. Kemudian kerajaan maut yang dimaksud tentu saja kerajaan iblis alaihi laknat. Jadi kunci kerajaan maut artinya sudah memegang kunci kerajaan maut, sudah saya kalahkan itu, ya. Apa yang dikalahkan? Kuasa iblis, kuasa maut, kuasa dosa. Jadi kunci kerajaan maut artinya kuasanya sudah dikalahkan oleh Yesus, sudah tak pegang itu, gitu loh. Jadi iblis itu berkuar-kuar ke sana kemari, bagi orang Kristen sudah dipegang kuasa iblis itu. Iblis sudah nggak punya kuasa kalau kita sama orang Kristen penyembah Yesus Allah yang benar. Tapi kalau sama Kristen kambing penyembah Bapa temenan. Kalau sama Kristen kambing iblis itu temenan, ya toh. Teman-teman hopeng dia. Makanya Matius 25 ayat 41, terkutuk kamu masuk di dalam lautan api bersama iblis dan malaikatnya. Iblis itu di kerajaan maut, malaikatnya kan banyak. Makanya alam maut itu berlorong-lorong, gitu. Banyak. Iblis dan malaikatnya, perhatikan ya. Matius 25 ayat 41, ya. Enyahlah hei kamu orang-orang terkutuk kepada yang sebelah kiri. Kristen kambing penyembah Bapa, ya toh, Bapa iblis tentu saja, Bapa yang bukan Yesus. Ingat saudara, Anda tidak bisa mendua hati. Aku nyembah Bapa sebagai Allah, Yesus juga sebagai Allah. Kalau gitu sembahlah Yesus. Nggak usah nyembah Bapa dalam nama Yesus. Iblis yang kamu sembah. Makanya kamu masuk di dalam lautan api bersama iblis dan malaikatnya. Ini untuk menyatakan bahwa iblisnya satu, malaikatnya banyak. Makanya malaikat ini masuk di dalam alam maut yang lorongnya banyak. Maka Yesus memegang segala kunci maut. Kalau maut itu banyak lorong, kuncinya banyak. Dan kerajaan maut, ya. Jadi non tonapa, ya. Dari mana? Dari Manado, ya. Saya sudah jawab dengan padat, singkat, dan clear. Kunci kerajaan maut adalah kuasa dari iblis. Itu sudah dikalahkan, sudah dipegang. Jadi ya biarin iblis itu berkeliaran di udara, ya. Nanti baru dihukum di dalam Wahyu 20 ayat 10, ya. Dirantai dulu, lalu nanti dihukum di Wahyu 20 ayat 10, gitu. Iblis dihukum di dalam lautan api siang malam, ya. Sekarang belum dihukum, iblisnya masih mengembara. Bagi orang Kristen penyembah Yesus, iblis itu nggak ada artinya apa-apa, ya. 1 Yohanes 5 ayat 18, Yesus melindungi kita dari si jahat. Karena kita anak-anak Allah, maka anak yang lahir dari Allah artinya Yesus, ya. Dia melindungi kita dari si jahat. Tenang aja, Pak. Asal Anda nyembah Yesus. Beda kalau Anda nyembah Bapa, nyembah patung Yesus, ya, nyembah Yahweh, wah itu sasaran empuk dari iblis. Makanya terjadi murtad, apalagi, ya, begitulah, ya. Ya, Bapak Ibu, Ibu cepat tonapa, ya. Di Manado ada banyak lulusan kami, Bu, ya. Ada banyak lulusan kami, ada yang PNS, ada yang swasta juga. Jadi Ibu bisa baptisan di sana, ya. Di Manado baptisan di laut tuh. Ya. Ada yang mau baptisan di laut katanya.
ya silahkan aja, karena ini era pandemi belum ada ya, di kolam renang buka belum ada, nggak tahu kalau di sana ya. Baik, padat, singkat, dan clear saya sudah menjawab. Kunci kerajaan maut adalah kuasa iblis ya. Kunci kerajaan maut kuasa setan. Oke, kunci maut kuasa setan, kunci kerajaan maut kuasa iblis. Dua-duanya sudah dikalahkan, sudah dipegang oleh Yesus. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah tinggal kitab, silahkan ya, supaya Bapak Ibu semua ngerti. Oh, ternyata pendeta HTD itu ditanya apa saja ngerti, bisa. Jawabannya pakai Alkitab lagi. Tidak ada yang ngawur, yang ngarang-ngarang, nggak ada. Pendeta HTD nggak pernah ngarang ya. Saya kan udah ngomong ya, segala kunci maut dan kerajaan maut. Kenapa kunci maut disebut segala? Berarti banyak. Orang-orang terkutuk satu grup sama iblis dan malaikatnya. Kan malaikatnya banyak. Berarti lorongnya banyak maut. Betul, Pak. Ya nggak asal ngomong. Ada ayat Alkitabnya, ada linknya ke sana kemari. Itu gunanya sekolah tinggal kitab. Anda nanti masuk di grup ya. Wah, di situ ya exciting. Anda yang pembela kebenaran, pencari kebenaran ya. Kalau Anda menyeh-menyeh, apa gunanya sih masuk surga katanya. Kumaha engke, gimana nanti aja gitu ya. Ya, biasanya yang cantik, yang ganteng itu pembela kebenaran. Ya. Balik lagi deh ke situ lagi deh. Ya, soalnya Ibu Tun WA-nya cantik tuh ya. Sekali lagi, yang cantik itu menurut saya yang mau sama saya. Kalau nggak mau diliatin doang fotonya, cantik itu Pak Pendeta, dia nggak mau sama saya. Ya. Ya, yang cantik ya istri dong, istri kan, yang mau istri ya. Istrinya berapa Pak? Dari dulu satu tuh. Ya, udah berapa tahun saya berumah tangga? 33. Ini tahun berapa nih? 32 tahun ya. Punya cucu 2 ya, butuh apa ya? Di Manado ya. Exciting Bu ya. Kalau Ibu mau tobat, baptis di sana. Di Manado banyak kok ya. Nanti tinggal hubungi kami, nanti kami kasih nomor WA cabang-cabang di sana. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Shalom alihim bisem Yesus Hamasyah, Yesus jidu deminggi ansin, assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta, BBS Ciamik.